Lagi ngapain Pak Kaji? Lagi misahin prepupa. Prepupa. Jadi kita mau panen ya ceritanya teman-teman. Yuk. Nah ini itu adalah prepupa dan pupa si lalat BSF teman-teman. Jadi kalau misalkan udah hitam seperti ini, nantinya lama-lama akan menjadi si lalat. Jadi ini harus segera kita pisahkan karena mereka udah nggak makan lagi teman-teman. Kalau misalkan kita nggak misahin, nanti malah berubah jadi lalat dan terbang ke lingkungan. Jadi harus kita pisah-pisahin dulu supaya bisa masuk ke ini teman-teman, ke kandangnya tuh kayak gitu. Nah untuk kalian yang belum tahu, untuk yang masih gerak seperti ini istilahnya adalah prepupa teman-teman, sebelum akhirnya jadi pupa yang benar-benar diem tuh, udah nggak gerak lagi. Nah baik prepupa maupun pupa itu sama-sama udah nggak makan lagi ya teman-teman, kayak gitu. Nah ini kita panennya manual aja teman-teman, karena kebetulan kita lagi kurang kerjaan juga ya Pak Haji ya. Jadi kita pilih-pilih aja satu-satu. Nah jadi kalau misalkan kalian mau memulai budidaya maggot ini, kalian bisa beli prepupanya teman-teman, banyak kok di online nih yang seperti ini. Terus kalian langsung persiapkan kandang seperti ini dari pipa paralon atau bisa juga pakai kayu. Terus kalian juga bisa beli kandang jaringnya ya teman-teman, itu ada semua di online. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, kalian tinggal taruh si prepupanya ini di kandang itu teman-teman. Tuh di kandang itu kan ada wadah, nah itu buat naruh prepupa atau pupanya ya teman-teman. Nah setelah itu kalian juga perlu menyiapkan box satunya lagi untuk atraktans atau penarik si indukan lalat supaya bertelur di situ. Nah kenapa? Karena si atraktans ini meyakinkan si indukan lalat bahwa di situ tempat menaruh lalat yang terbaik untuk anaknya gitu kan teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kalian bingung juga atraktansnya apa, kalian bisa menggunakan ini ya sisa buah kayak gitu, terus kulit nanas, pokoknya yang agak menyengat baunya, yang seger-seger, bisa yang terfermentasi, kayak mungkin boleh dicoba juga tuh tape kayak gitu. Terus kulit nanas atau nanas busuk kayak gitu, tinggal taruh di box itu. Nah kemudian di atasnya itu ada kayu untuk menaruh telurnya si lalat teman-teman. Nanti kalian kalau yang masih penasaran, kalian cek aja di playlist seputar maggot BSF ya teman-teman. Di situ kita sudah menjelaskan gimana cara membuat kandangnya, kemudian rincian biayanya, kemudian cara panen yang simple kayak gitu. Nah ini siklusnya sempat terhenti ya teman-teman, soalnya kita kehabisan prepupa, sedangkan yang di sini belum jadi pupanya ya teman-teman. Ini baru sekarang jadinya, baru udah mulai jadi. Ini usianya kira-kira 1,5 bulan ya teman-teman, cukup lama, soalnya ada beberapa larvanya, maggotnya itu yang kita panen untuk pakan hewan yang ada di Satwa Sakti teman-teman. Tuh kayak gagak, kemudian jagal Papua juga mereka doyan ya. Itu ada wowo juga teman-teman, dia juga suka makan maggot BSF. Pada akhirnya ini yang kita sengaja bikin jadi prepupa dan pupa teman-teman, jadi nggak dipanen ya. Nah tapi di sini kita masih punya yang maggotnya nih teman-teman, lagi dipanen buat pakan. Kebetulan kita kita awetkan dengan cara di frozen teman-teman. Tapi sebelumnya kita matikan dulu si maggotnya. Kalau caranya Pak Haji gimana Pak, cara mematikan maggot yang nggak repot? Di
diairin dulu, habis itu dijemur. Diairin itu buat apa Pak? Diairin biar ini aja, biar dicuci, Biar maksudnya bersih ya. dicuci terus pakai apa? Pakai plastik, terus dijemur. Jadi kita pakainya sinar matahari aja teman-teman, biar si magotnya mati. Jadi nggak pakai gas gitu kan, nggak dimasak ya Pak ya. Jadi cukup dijemur aja, nanti pada mati lalu kita masukkan ke freezer. Jadi kita punya stok pakan teman-teman. Nah, semoga aja sih sebenarnya ini bisa maju lagi ya siklusnya akhirnya, jadi kita punya telur maggot yang baru. Karena saat ini kita magotnya itu udah ini teman-teman, udah habis ya. Nih ini untuk yang belum tahu nih, lalatnya itu beda teman-teman. Tuh, dia keren banget, warnanya hitam. Terus sayapnya itu lebih panjang ya dibandingkan lalat biasa, dan dia cenderung lebih jinak teman-teman dibanding yang lalat yang ada di pasar gitu. Nah, kalau ini tuh bisa kita tangkap dengan mudah gitu teman-teman. Terus tubuhnya juga memanjang kayak gitu. Nah, perlu kalian ketahui kalau misalkan udah jadi lalat seperti ini, dia itu umurnya nggak lama, terutama kalau misalkan setelah dia kawin teman-teman, biasanya langsung mati. Kalau yang betina dia mati ketika dia sudah bertelur teman-teman. Nah, pokoknya pada fase ini tuh mereka udah nggak makan lagi ya teman-teman, tapi untuk yang lalat ini masih tetap minum teman-teman. Jadi dari kandangnya ini kalian spray untuk minum si lalat BSF-nya kayak gitu. Nah, ini udah lumayan banyak teman-teman, alhamdulillah. Tuh, ini banyak banget teman-teman, bahkan udah banyak juga yang jadi lalat. Nah, ini yang udah menetas nih teman-teman. Menetas atau apa sih sebutannya, intinya udah keluar dari kepompongnya seperti ini tuh teman-teman, udah siap nanti kawin terus bertelur. Nah, telurnya yang nantinya bakal jadi maggot baru kayak gitu teman-teman. Tuh, oh iya, lalat ini juga bukan vektor penyakit ya teman-teman, jadi lebih aman dibandingkan dengan lalat yang biasa di pasar ya teman-teman. Tuh, untuk kalian yang belum tahu, jadi kenapa di fase maggot mereka makan banyak banget ya, bahkan rakus gitu. Nah, jadi mereka itu mempersiapkan dirinya sampai menuju fase prepupa dan pupa teman-teman. Jadi mereka mau bertapa, akhirnya mereka harus memiliki cadangan lemak dan protein yang tinggi. Nah, akhirnya di fase maggot ini makanya gizinya itu sangat tinggi, karena pada fase itu kan mereka makan banyak banget tuh. Jadi si lemak dan proteinnya itu tinggi, jadi bagus untuk hewan peliharaan kita nih teman-teman, terutama untuk kalian yang punya ternak ikan, ayam, itu kayaknya perlu banget deh untuk budidaya si lalat BSF ini teman-teman. Lumayan untuk mengurangi pakan dan bisa mempercepat pertumbuhan hewan peliharaan kita teman-teman, atau hewan ternak kita ya. Tuh, seperti ini teman-teman, uget-uget ya, mereka udah jadi prepupa ini, makannya udah sedikit, jadi udah tinggal siap-siap jadi pupa, mereka jadi patung teman-teman. Nah, ini mau kita pilihin nih teman-teman. Di pilihannya caranya mudah aja, kita manual. Tuh. Nah, kita panen ya teman-teman. Ada juga yang udah jadi lalat itu kopong seperti ini nih teman-teman, tuh. Dia udah jadi lalat ya. Jadi yang kita panen itu yang masih padat nih teman-teman.
Segitu aja kali ya. Untuk kalian yang masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.